halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast French GP part pertama. Kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk pertama karena di part kedua nanti kayaknya akan lebih panjang. Kita akan membahas perkara soal baut-bautan dan perkara soal gua ganti hashtag. Tetapi yang di sini kita akan bahas beberapa perintilan yang mungkin gak terlalu penting, tapi daripada kita bahas di belakangan lagi kan. So, kemarin hari Kamis di Lemang itu diadakan pertemuan antara para manajer tim untuk meminta RD memberi kepastian yang mana yang dibolehkan dan yang mana yang nggak dibolehkan mengenai aturan masuk pit lane, karena presidennya kemarin terjadi di Jerez. Kemarin di Jerez itu RD nggak bisa menjatuhkan hukuman karena memang nggak ada aturan yang dilanggar. Nah, itu kan udah gue bilang, memang culas tapi nggak ada aturan yang dilanggar. Nah, menurut para tim itu culas culas tetap aja culas kak. Jadi, sama tim itu minta ditegaskan sama RD, ini melanggar atau kagak? Karena kalau itu memang nggak melanggar, artinya para rider boleh melakukan hal yang sama, terutama karena di Lemang itu ada potensi untuk balapan flag to flag, plus dia punya layout itu sedikit mirip dengan Jerez yang punya potensi untuk para rider potong-potong kompas kalau rider mau masuk pit lane. Jadi sama RD itu ditegaskan bahwa setiap rider terutama untuk kasus balapan dilarang memasuki pit lane dengan cara yang tidak mematuhi jalur pit lane. Jadi kalau ceritanya lu crash pas sesi per sesi itu nggak masalah, lu potong-potong kompas masuk pit lane nggak masalah, tetapi kalau itu balapan lu dilarang memotong kompas. Itu udah clear. Jadi harus mematuhi garis putihnya masuk pit lane, nggak boleh potong-potong, dan kalau dipotong lu akan langsung kena penalti karena itu nggak termasuk dalam pelanggaran track limit, nggak juga termasuk dalam pelanggaran shortcut, tetapi clear akan dinamakan memotong jalur masuk pit lane katanya. Jadi sudah clear meskipun itu belum jadi aturan, tapi itu adalah gentleman's agreement, hampir sama dengan aturan Rins ketika di Mandalika kemarin kan, itu akhirnya jadi gentleman's agreement sebelum akhirnya resmi menjadi aturan. Nah, kali ini itu jadi gentleman's agreement, nanti tahun depan itu jadi aturan yang resmi. Kalau nggak salah namanya Marcus Pit Lane Rule kalau nggak salah. Karena rider yang bikin masalah itu yang dinamakan aturannya. Jadi kalau kemarin namanya Rins Rule, kali ini Marcus Pit Lane Rules. So, kemarin juga seiring dengan gosip bahwa Aspar akan bikin tim di MotoGP untuk bergabung dengan KTM, gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Liberty Media berniat untuk memasukkan Miami sebagai kalender MotoGP. Karena minggu ini juga GP Miami F1 itu diadakan dan itu wow, luar biasa rame kak. Itu karena GP Miami di F1 itu adalah salah satu seri yang paling mewah di F1, dan menurut Liberty Media kenapa nggak MotoGP ke sana. Di sisi lain Liberty Media juga katanya sedang mengincar China dengan kalau nggak salah sirkuit kalau bukan Shanghai ya Macau yang bakal masuk kalender MotoGP. Nah, ini yang mengundang para boomernya MotoGP. Para boomer ini biasanya adalah yang usianya bukan 40-an. Kalau 40-an mah Gen Z, Gen milenial. Boomer itu umurnya mungkin sekitar 50-an kali ya sekarang. Pokoknya yang udah tua banget itu nggak ada yang setuju karena menurut mereka Miami itu sama sekali nggak cocok untuk MotoGP. 1, nggak beradab, 2, nggak sopan, 3, nggak aman, dan 4 katanya MotoGP sekarang itu udah padat banget kalendernya, 22 balapan loh, 22 seri loh dalam satu kalender, dan menurut mereka itu sudah berlebihan kalau mau ditambah lagi Miami atau ditambah lagi Macau atau ditambah lagi Shanghai. Jadi menurut mereka dengan komposisi Spanyol punya 4 seri dalam satu musim dan masuk lagi Miami dan Macau atau Shanghai, menurut mereka itu terlalu banyak untuk para rider. Dan para boomer ini menganggap bahwa ini nggak adil untuk para rider, ibarat kata dipaksa kerja rodi. Menurut mereka terlalu banyak beban kerjanya. Padahal menurut gua para rider mah seneng-seneng aja kalau itu ke Miami. Selama itu baunya Amerika mereka mah mau. Kenapa? Karena itu artinya mereka bisa jalan-jalan ke Amerika. Ingat, sebagian besar rider ini, terutama anak-anak zaman now yang generasinya MotoGP sekarang, itu adalah orang-orang Eropa yang pengen banget jalan-jalan lama di Amerika daripada cuma 1 atau 2 seri di Amerika. Dan mereka oke-oke aja sebenarnya kalau ke Miami selama 1 aman, yang kedua ada seri lain yang dikorbankan sehingga nggak harus nambah seri, tapi ada 1 yang dikorbankan. Yang kemarin kebanyakan di Eropa diilanginlah 1, pindahinlah ke Miami, kurang lebihnya kayak gitu. Karena F1
di Miami itu emang keren banget sih. Dan gua tahu banyak rider yang pengen banget balapan di sana. Jadi selama itu aman dan seru, dan itu artinya nggak menambah beban kerjanya mereka mah oke-oke aja. Selama lu kurangi satu seri di Eropa itu nggak masalah. Menurut mindsetnya para genset, dan menurut gua para rider pun setuju soal ini. Kenapa? Karena mereka anak-anak muda yang namanya juga rider, ingin menikmati hidup di luar track gitu loh. Lihat aja di Gian Antonio yang modisnya minta ampun ketika di Fresh GP itu, sampai dijadiin sindiran untuk udah siap-siap nih mau ke Miami. Karena di Miami itu adalah soal gengsi, soal prestise, dan itu sangat mewah loh di sana. Jadi kalau lu bisa dapat pasarnya Miami, itu artinya lu bisa hidup dalam tanda kutip. Dan itu yang dicari sama Liberty Media. Nah, para boomernya MotoGP yang rata-rata adalah orang Eropa itu merasa bahwa ini nggak cocok dengan budayanya MotoGP yang terlalu bla 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 bla. Menurut gua ya wajarlah orang-orang boomer punya pemikiran itu ya kayak gitu. Sementara anak-anak Gen Z, ayolah kita rame-rame gitu. Gua tahu banget banyak rider yang oke-oke aja mah kalau kita ke Amerika, terutama ya yang seumurannya Acosta, seumurannya Di Gia, yang ya 20-an lah, yang 30-an mungkin udah nggak terlalu mikir karena mereka udah mau pensiun kan. Yang usianya 20-an itu mah oke-oke aja. Selama ini ya dibayarin sama tim, gratis pula. Kita lama-lama di Amerika mah nggak masalah kan, kita kompetisi, ujungnya juga tetap kerja. Dan sambil kerja, sambil senang-senang, sambil bawa brand, mengenalkan ini loh MotoGP. Dan mereka juga ya mana tahu dapat endorse kan. Itu memang sangat menjual kalau ke Miami. Jadi setahu gua para rider yang gensetnya ini sekarang itu mah oke-oke aja kalau ke Miami. Tapi ya memang para boomersnya MotoGP ini yang ini agak nggak sesuai sama budayanya MotoGP, yang ya emang kalau lu harus akui itu terlalu keeropaan. Si Ai Ogura itu sampai yang sorry tuh saya menurut gue ya mewakili mungkin para fans internasional. Jadi kemarin ketika di atas mobil untuk ke podium itu dia sempat ngomong sama Marco Bez sama Jorge Martin, karena kan mereka berdua ngomongnya bahasa Italia karena kan pabrikannya Italia, Aprilia. Sementara Ai Ogura ya memang dia pabrikannya Italia, tapi kan dia adalah tim track host yang ngomongnya bahasa Inggris, ngerti? Jadi dia bilang sebenarnya itu adalah pertanyaan polos yang mewakili para fans internasional, tapi ya emang mukanya, lu bayangin Ai Ogura yang biasanya mukanya flat gitu, kali ini dengan muka yang agak-agak ngenes dia bilang, gue tuh mestinya belajar bahasa apa? Apakah gue mesti belajar bahasa Spanyol atau bahasa Italia atau ngomong bahasa Inggris aja? Dan Marco Bez langsung ngakak, sementara Jorge Martin bilang, oh ya kita ngomong bahasa Inggris sekarang. Itu bukan salah lu, salah kami. Karena itulah yang ingin diperkenalkan oleh Liberty Media kepada dunia. Kalau lu ngomong yang ngomong bahasa Inggris biar fans lain itu ngerti, meskipun ya memang para boomers, lagi-lagi para boomers bilang itu seolah-olah memaksa rider keluar dari sifat alaminya bahwa mereka nggak bisa ngomong lepas karena mereka harus pakai bahasa Inggris. Karena kalau pakai bahasa Spanyol atau bahasa Italia mereka lebih bebas ngomongnya, lebih enak bercandanya. Sementara kalau pakai bahasa Inggris agak-agak kagok, agak-agak kaku. Nah sementara rider internasional macam Ai Ogura kan bingung juga. Jadi ya wajar kalau Ai Ogura sendiri udah pakai bahasa Inggris aja dia kagok, apalagi disuruh pakai bahasa Spanyol, bahasa Italia yang sudah bahasa lazim di MotoGP. Itu yang diminta oleh Liberty Media, makanya mereka ingin menarik MotoGP ini keluar dari akar Eropanya. Ayo kita ke Amerika. Di sana lu wajib kudu harus pakai bahasa Inggris, sama seperti Formula One yang ya wajar karena itu akarnya di Inggris. Jadi di Inggris itu kan lu pakai bahasa Inggris. Jadi ya mau nggak mau lu harus pakai bahasa Inggris apapun warga negara lu. Nah ini karena MotoGP akarnya adalah Eropa dari bahasa yang berbeda dari bahasa Inggris, mereka cenderung bangga sama bahasa mereka sehingga mereka menolak bahasa Inggris, dan ya akhirnya pasarnya cuma ada di Eropa karena orang cuma ngerti bahasanya mereka itu adanya di Eropa. Yang lain itu ya memang fansnya tapi yang nggak ngerti lu ngomong apa, yang penting ada subtitlenya aja. Jadi ya begitulah para boomernya bilang no, bahkan sampai bilang gimana kalau para rider menyewa pengacara aja biar mereka bisa mempertahankan diri, nggak perlu kita balapan di Miami. Menurut gua para rider justru oke aja kalau ke Miami asal ada seri lain yang dibatalkan. Kurang lebihnya kayak gitu, karena mereka juga pengen ngerasain lebih lama di Amerika, bukan di Amerika Latin ya, di Amerikanya. Dan ya kalau lu ke Miami why not, karena itu yang mereka pengen. Cuman ya memang dari sisi keamanan itu perlu dipastikan, tapi gosipnya Liberty Media katanya kekeh untuk membawa MotoGP ke Miami. Gua nggak tahu tahun berapa, apakah tahun depan atau 2028 ketika Shanghai juga katanya mungkin akan masuk plus Saudi Arabia.
So, mari kita bahas balapannya. Jadi, di Le Mans kali ini, French GP, Michelin nongol dengan alokasi khusus. Jadi, bannya masih tetap standar, tapi alokasinya khusus. Selain karena di Jerez kemarin banyak yang komplain soal ban, di Le Mans juga lebih karena cuacanya nggak bisa diperkirakan. Jadi, ada kemungkinan hujan, ada juga kemungkinan panas banget. Jadi, ban depan yang biasanya turun cuma 2 kompon, yaitu soft dan medium, kali ini turun dengan 3 kompon, yaitu soft, medium, dan hard. Semuanya ban depan simetris. Jadi yang wetnya soft dan medium, yang slicknya soft, medium, hard. Sementara ban belakang itu normal seperti biasa, soft dan medium komponnya dengan struktur asimetris sisi kanan lebih keras. Nah, ini juga yang menyebabkan para rider yang balapan panjang itu lebih memilih memakai ban belakang soft daripada ban belakang medium karena menurut mereka cuacanya Le Mans yang habis hujan itu nggak terlalu panas untuk ban belakang sehingga mereka memilih memakai ban soft, tetapi mereka tetap memilih memakai ban depan hard kebanyakan karena merasa bahwa strateginya mereka untuk battle itu memerlukan ban hard. Nah, Luca Marini sebagai Honda terbaik yang finish di Le Mans kemarin itu memilih memakai ban soft. Jadi dia bilang, sayang sekali hari ini pilihan ban depan saya salah. Siapa yang akan menyangka bahwa akan ada matahari saat balapan? Karena kan ketika Van Perez itu hujannya deras banget kak, ditambah lagi angin-anginnya. Itu para rider pun itu merasa nggak betah dengan Van Perez karena mereka harus naik di belakang truknya Van Perez itu keliling trek selama paling enggak ya ada mungkin setengah jam lebih, itu hujan-hujanan dengan angin-anginnya kak. Jadi ramalan cuaca hari itu mengatakan bahwa jamnya MotoGP itu bakal ya kalau nggak hujan ya paling nggak ada petir-petirnya katanya. Jadi Luca Marini itu memilih memakai ban soft karena dia pikir ya mungkin ban belakang nggak bakal terlalu panas, ban depan juga nggak bakal terlalu panas karena ini kemungkinan nggak bakal panas. Nah ya akhirnya dia bilang siapa yang menyangka bahwa akan ada matahari saat balapan. Sulit untuk sampai di garis finish karena ada banyak gerakan motor di bagian akhir balapan. Positifnya kami finish di urutan ke-10 dan masih mendapatkan poin setelah akhir pekan yang penuh dengan suka duka. Tetapi ini bukanlah yang kami inginkan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan dalam balapan ini kami lebih kesulitan dengan kecepatan balapan dibandingkan dengan seri lainnya tahun ini. Dan seperti biasa, kalau pakai ban belakang soft maka itu adalah ban undian. Jadi kalau kalian bilang, Mbak Yu dia itu dapat jatah apa kagak, pakai KW1 apa kagak? Ingat, ban soft selalu adalah ban undian. Jadi lu nggak bakal tahu siapa yang pakai ori dan siapa pakai KW, siapa pakai KW2, siapa pakai KW1, siapa yang pakai apes karena ini adalah ban soft. So, Luca Marini memilih memakai ban soft. Dia naik 4 posisi ke posisi 10. Dia ini seperti biasa, masuk ke Q1, masuk ke Q1, masuk ke Q1. Dan ya, pada akhirnya yang berbicara adalah hasil karena ya, Joan Mir kembali lagi crash. Padahal dia crash di posisi P5 kalau nggak salah atau P6. Jadi, Joan Mir, DNF. Dia bilang, sangat disayangkan akhir pekan berakhir seperti ini. Ini adalah akhir pekan yang sangat solid bagi kami. Saya rasa saya balapan dengan baik dan itu adalah hal yang sangat positif bagi kami. Tetapi kemudian apa yang terjadi di balapan ya terjadi. Sangat disayangkan karena menurut saya hasil 5 besar top 5 atau 6 besar top 6 sudah di depan mata. Tetapi sekali lagi kami tidak mampu menyatukannya. Jadi ditanyalah dia, lu kan sebenarnya baik-baik aja selama di belakangnya Fabio Quartararo. Nah setelah lu nyalip Quartararo lah iya lu crash. Apakah ada yang berubah apa gimana gitu? Jadi dia bilang ya, saya sebenarnya memang nyaman berada di belakangnya Fabio. Kemudian ketika saya menyalip dia, ban depan saya mulai dingin. Dan saat itu saya terus berusaha menekan gas saat pengereman untuk mencoba menghangatkannya. Di salah satu titik pengereman itu, kemudi saya terkunci dengan sangat awal. Roda depan terkunci saat saya memasuki tikungan pada kecepatan yang cukup tinggi. Kita harus terus meningkatkan kemampuan agar bisa berkendara dengan lebih leluasa. Karena ketika ada sesuatu yang lepas dari kendali kita, karena kita harus selalu mendekati batas kemampuan kita, sayangnya hal itu hampir selalu berujung pada kecelakaan. Dan kali ini saya merasakan dampaknya lebih berat. Saya terjatuh cukup keras, tangan saya perlu dijahit beberapa kali, tapi ya selain itu saya baik-baik saja dan
dan itu yang terpenting. Jadi ternyata ya anggaplah dia cedera dengan tangan sobek. Masalahnya adalah kita akan balapan back to back di Catalunya. Gua nggak tahu apakah itu tangan bisa dipakai untuk balapan apa enggak, karena itu pasti perih kalau kena glove. So kita pindahlah ke LCR Sarko P11. Jadi 4 pabrikan Honda itu cuma 2 yang lolos ke garis finish, sisanya DNF. Nah, Sarko kalau Luca Marini P10, dia P11. Setelah menang tahun lalu, dia juga pakai ban soft juga dengan helm khusus dengan tulisan Sarko did it. Jadi kali ini dia gagal menang di depan penggemarnya. Ya kalau bisa dibilang yang kemarin jadi bintangnya adalah Quartararo, sorry to say. Jadi dia bilang, saya tidak senang karena saya kesulitan kemarin di balapan sprint dan saya kesulitan lagi hari ini di balapan. Saya benar-benar tidak tahu kenapa. Dengan perasaan yang saya rasakan pada hari Jumat, saya berharap bisa jauh lebih baik, tetapi hasilnya sangat minim. Sebagian karena kualifikasi yang buruk, memulai dari posisi yang jauh lebih di belakang, tidak pernah mudah. Lalu Fernandes menyerang saya di tikungan 13 dan itu tidak membantu karena dia sedikit melebar dan dia mempush saya lebih jauh lagi. Saya kehilangan 4 posisi karena itu. Setelahnya saya tidak bisa mengeluh. Itu adalah bagian dari balapan. Dia menyalip saya dan itu tidak masalah. Tetapi memang benar bahwa itu tidak membantu untuk tetap berada di 10 besar. Semua orang kurang lebih memiliki kecepatan yang sama di trek. Sementara yang lain mampu menemukan ritme mereka di atas motor. Saya malah mengalami kemunduran dan itu benar-benar membuat saya kesal. Hal positif dari akhir pekan ini adalah dengan catatan waktu terbaik saya pada hari Jumat, kita bisa melihat bahwa kita bisa melaju dengan sangat cepat. Sekarang kita perlu mencari cara untuk mengulanginya. Jadi dia ini sempat crash di FP2 di hari Sabtu pagi-pagi. Jadi ditanyalah dia, oh iya saya crash, tapi ya sama sekali bukan crash yang keras. Kami memang selalu mempush di batas kemampuan motor sedemikian rupa sehingga motor itu keluar dari track. Itu membuat kami berpikir bahwa mungkin kami tidak bisa mempush hingga batas itu lagi. Mungkin itu berperan dalam hal ini. Karena ketika tiba saatnya mempush di kualifikasi, saya mungkin beralih ke gaya di mana saya mempush terlalu keras dan mulai menciptakan masalah bagi motor. Itulah yang sulit. Untuk melaju sangat cepat, Anda harus menyerang. Tetapi di saat yang sama, Anda harus tetap sangat halus. Jadi ditanya rencana di Barcelona nanti gimana? Jadi dia bilang, di Barcelona tahun lalu saya tampil cukup baik. Berada di posisi kelima atau keempat sebelum akhirnya mengalami kecelakaan crash. Ini adalah trek yang saya sukai, dikenal karena gripnya yang kurang, tetapi tetap merupakan trek yang menguntungkan untuk akselerasi dan saya biasanya mampu mengatasinya dengan baik. Jadi kita lihat saja nanti. Saya akan memanfaatkan 3 hari ini untuk mencoba memulihkan diri dengan benar karena saya tidak bisa mengendalikan kemudi motor saya dengan baik. Motor saya bergerak-gerak dan saya merasakan sakit di arm pump saya, bagian bawah lengan. Saya akan mencoba untuk menyembuhkannya secepat mungkin agar tidak merasakan sakit lagi selama akhir pekan di Barcelona. Ya, memang saya sangat ingin mengulang pengalaman tahun lalu ketika dia menang. Bukannya saya memulai dengan target yang terlalu tinggi, tetapi ada baiknya untuk kembali ke kenyataan, untuk memberitahu diri sendiri apa yang bisa kita raih. Bagi para pembalap Perancis, publik Perancis itu unik, dan saya tetap menikmati berada di garis start karena ada begitu banyak dari mereka, dan itu sangat menyentuh. Jadi kemarin Perancis lagi-lagi bikin rekor 300.000 orang lebih ada di akhir pekan. Meskipun ya harus kena hujan, meskipun kena angin dan segala macam, tetap kakak. So, Diogo Moreira, ini DNF. Jadi dia bilang, ya hari ini lebih sulit daripada kemarin. Saya berjuang keras tetapi sulit untuk mempertahankan kecepatan. Saya melakukan kesalahan di tikungan 9. Saya mencoba mengejar kelompok di depan saya tetapi saya melebar dan akhirnya terjatuh. Setelah balapan kemarin saya cukup senang. Jadi sekarang tinggal melanjutkan seperti ini dan meningkatkan performa dari balapan ke balapan. Jadi dari 4 rider Honda hanya 2 yang finish dan untungnya dua-duanya bawa pulang poin. Nah, Yamaha ini gue nggak bisa bilang buruk ya. Kenapa? Karena 4-4-nya finish dan 4-4-nya bawa pulang poin. Bukan hasil yang buruk menurut gue. Dan Snektaro itu mengakhiri home race dia dengan sumringah. Dia masih sempat dada-dada dulu sama dia punya fans. Dia kemarin turun dengan livery khusus cuma dia sendiri. Dan itu menurut gue mengingatkan gue sama liverynya Forward yang masih hitam hijau monster. Tetapi dengan ada tambahan gambar pinky-pinky, kuning-kuning. Dan menurut gue itu keren sih. Jadi
Jadi Snaktaro P6 turun 1 posisi, tapi ya menurut gua nggak buruk sih karena dia lumayan bagus loh ya selama akhir pekan. Jadi dia bilang hari ini kami harus sangat berhati-hati saat mengerem. Kenapa? Karena dia pakai ban soft kakak. Menurut gua dia ini adalah ban soft terbaik yang finish. Bisa P6 dengan kondisi soft seperti itu. Jadi dia bilang sudah lama sekali saya tidak merasa sebaik ini. Meskipun kami tahu potensi motor kami masih rendah, hari ini saya bisa mengerahkan 100% kemampuan saya dan sangat menikmati balapan. Terutama di lap-lap awal ketika kelompok pembalap masih kompak dan lebih mudah untuk mencoba menyalip. Jadi kalau kalian ingat Harris Test podcastnya kan dia sempat ditanya, "Lo optimis apakah gak untuk Lemang nanti?" Dia bilang ya optimis sih enggak, tapi gue berharap hasil lebih baik. Nah kali ini ditanya, apakah lo sudah lebih optimis? Jadi dia bilang ya tidak, saya tidak akan mengatakan optimis karena pada akhirnya jika ada peningkatan performa pada motor, semua orang akan mendapat manfaatnya. Lebih dari segalanya ini adalah masalah kepercayaan diri karena motor telah sedikit lebih meningkat bagi saya. Kita akan lihat di sirkuit lain, tetapi saya yakin saya bisa berusaha keras. Dalam 4 lap pertama saya berhasil tetap berada di depan dan itu perbedaan yang besar bagi saya. Di Harris dalam time attack saya sangat jauh dari waktu terbaik saya tahun 2025. Sementara akhir pekan ini saya hanya terpaut 4/10 detik. Saya rasa kita bisa senang, bahkan saya bisa merasakan batas kemampuan motor dengan lebih baik. Saya senang karena saya selalu mempush diri saya hingga batas maksimal terlepas dari posisi saya. Untuk masa depan saya, penting untuk selalu berkendara seperti ini. Saya ingin berkembang sebagai pembalap dan setiap kali saya naik motor, saya tidak ingin kehilangan motivasi untuk memberikan 100%. Ketika kita memiliki paket yang lebih baik, jika kita terus berupaya seperti ini, hasilnya akan datang. Jadi ditanyalah dia, apakah ada setup yang lu utak-atik kira-kira sampai lu lumayan percaya diri? Jadi dia bilang, kami terus berusaha mencari performa terbaik dengan setup yang ada. Sampai kami memiliki paket yang lebih baik, kami tidak akan banyak mengubah motornya. Saat ini saya lebih suka untuk tidak terlalu banyak mengubahnya dan fokus pada elektronik. Ketika tim membawa sesuatu yang baru untuk diuji, kami akan mencobanya dan melihat apakah itu memungkinkan untuk kami melangkah maju. Kami banyak mengerjakan elektronik. Lebih sulit bagi saya untuk mempertahankan kendali dengan intervensi elektronik yang lebih sedikit. Tetapi hari ini itu merupakan aspek yang positif. Meskipun seperti yang kita lihat di lap pertama, mereka menyalip saya di tikungan 1 seolah-olah saya sedang diam. Jadi semuanya masih sedikit rumit. Saya melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kami harus meningkat di beberapa area, terutama di lap ketiga hingga ke-6. Kami membutuhkan lebih banyak grip dan lebih banyak lagi. Nah, dia ditanyalah soal fansnya dia yang masih sempat dia sapa. Kalau dulu-dulu dia agak-agak ribut sama fansnya kan, gara-gara ribut sama Marshall. Nah, kali ini publik Prancis menyayangi dia. Jadi dia bilang, saya benar-benar memberikan yang terbaik. Tingkat resiko yang saya ambil hari ini untuk mempertahankan posisi ini, P6, itu sangat tinggi. Tapi saya pikir kami menjalani balapan yang bagus. Seperti yang saya katakan, posisi hanyalah angka. Di Jerez, kami finish 29 detik di belakang Alex Marquez dan hari ini, kami finish 7 detik di belakang Martin. Itulah yang paling saya perhatikan. Seberapa dekat kami dengan yang terbaik. Dan dalam hal ini, itu adalah akhir pekan yang positif. Meskipun ya, kalau kalian tanya apakah saya kecewa hujan turun atau tidak, sebenarnya saya tidak kecewa. Karena menurut saya semuanya berjalan dengan sangat baik. Jadi dia ini lumayan sumringah. Karena kalau kalian lihat di hari Jumat, Aprilia itu nggak kemana-mana kakak. Yang ada malah Honda, Yamaha. Ducati ya ada di tengah-tengah. Yang ada ya Honda, Yamaha, KTM. Itu aja mereka bertiga bolak-balik itu sampai si Pedro Acosta bilang, ya saya memimpin sesi beberapa lama sampai akhirnya Zarco naik. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Aprilia entah kemana kak, tapi ya ujungnya Aprilia yang all podium. Jadi kita pindahlah ke Alex Rins. Dia ini memakai ban hard soft, finish P12, turun 1 posisi, but not bad. Karena dia bawa pulang poin. Bannya dia itu sama dengan bannya para Aprilia. Jadi ya menurut dia ya itu udah maksimal yang dia berikan. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang sungguh berat. Di tengah balapan saya tidak bisa memasukkan gigi dengan tepat. Meskipun masalahnya akhirnya bisa teratasi kemudian. Hal itu membuat saya kehilangan beberapa posisi. Sayang sekali karena akhir pekan balapan berakhir seperti ini setelah hari Jumat yang baik. Karena dia adalah satu-satunya Yamaha yang lolos ke Q2 di hari Jumat. Sekarang kami akan fokus
terus pada Barcelona. Jadi karena dia ini adalah satu-satunya Yamaha yang lolos ke Q2 di hari Jumat, Quartararo sempat ditanya, itu Yamaha cuman Rins yang lolos, lu kagak? Jadi dia bilang, ya masalahnya adalah dia kan curi kintilnya Jorge Martin, ya makanya dia lolos ke Q2. Gua mah bukan orang yang suka curi kintil. Ini yang gue bilang perbedaan antara Marc Marquez dengan Quartararo, antara Pecco Bagnaia, Joan Mir, dan ya para jurdun-jurdun yang lain. Quartararo sebapuk apapun motornya itu paling anti sama curi kintil, sama dengan Pecco. Sementara Joan Mir dan Marc Marquez dan kadang-kadang Jorge Martin itu suka curi kintil, Kak. Nah, Joan Mir itu paling kentara karena Marc Marquez itu udah berapa kali itu merasa nggak senang kalau Joan Mir ada di belakang dia. Karena dia tahu itu mau curi kintil. Ya menurut gua sekarang lu rasain posisinya Pecco yang nggak suka dicuri kintil. Nah, sekarang kan giliran dia yang dicuri kintil sama Di Giannantonio dan sama Joan Mir. Untuk Di Giannantonio nanti kita bahas di part 2 soal dia punya ya cywar lah sama Marc Marquez. Karena ini berdua ya memang Marc Marquez itu udah jarang curi kintil sekarang karena dia kan udah jurdun, Kak. Sementara Di Gia itu masih suka curi-curi kintil. Kalau dulu-dulu dia suka curi kintilnya Pecco, nah kali ini Marc Marquez yang suka jadi korbannya. Dan Marc Marquez itu emang beneran gak suka. Jadi kalau ada Di Gia di belakang dia atau Joan Mir di belakang dia itu biasanya agak melipir. Nah kemarin itu agak-agak sedikit ada clash dengan Di Gia soal itu. Nanti kita bahas di part kedua. Kita pindahlah ke Yamaha Prama, Toprak Razgat Liogu. Finish P13, naik 3 posisi, ban soft-soft. Kayaknya ban soft-soft ini lumayan bagus buat Yamaha ya. Tetapi finish P13 dengan ban soft-soft untuk rider yang baru pertama kali balapan di Lemang. Ingat, sejurdun-jurdunnya dia di Superbike, dia itu nggak pernah balapan di Lemang, Kak. Nggak pernah. Jadi semuda-mudanya Diogo Moreira sebagai rookie, tetap dia lebih punya pengalaman di Lemang daripada Toprak. Jadi waktu pertama kali di wawancara hari Kamis, Toprak itu bilang, ya saya itu cuma tahu Lemang dari video game karena saya nggak pernah turun di Lemang sama sekali, nggak pernah latihan apalagi. Jadi ini adalah pertama kalinya saya track walk di Lemang. Yang bisa saya lakukan di hari Jumat mungkin adalah mengikuti para rider Yamaha lainnya untuk melihat bagaimana mereka berkendara di Lemang. Karena saya sama sekali nggak punya bayangan bagaimana caranya berkendara di Lemang. Tetapi dia balapan dan finish P13 not bad menurut gua. Jadi dia bilang tentu saja finish di zona poin adalah hal positif. Tetapi jujur saya tidak bisa sepenuhnya puas karena posisi akhir terutama karena gap yang tercipta dengan pembalap di depan. Saya juga melakukan beberapa kesalahan selama balapan. Jadi sebagian dari selisih itu gap yang ada itu pasti karena kesalahan saya juga. Tetapi secara keseluruhan kami masih kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Pada saat yang sama, melihat pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fabio sepanjang balapan akhir pekan, membuat saya memahami dua hal dengan sangat jelas. Pertama, bahwa saya masih perlu banyak meningkatkan diri, dan kedua, bahwa motor juga memiliki ruang untuk ditingkatkan karena jelas dengan setup yang tepat, potensinya ada. Saya akan terus mempelajari data dengan cermat dan mungkin di Barcelona kita bisa mencoba untuk memulai dari setup yang lebih dekat dengan Fabio untuk lebih memahami apakah arah itu juga berhasil untuk saya. Untuk balapan, kami lebih memilih ban depan dan belakang soft. Awalnya sebenarnya tidak buruk karena saya merasa cukup baik, tetapi menjelang akhir balapan, ban depan mengalami penurunan drastis dan menjadi sulit untuk dikendalikan. So, Jack Miller finish P15, bawa pulang 1 poin, not bad. Dan dia ini menurut gua adalah yang paling beda. Dia memakai ban soft medium, ketika yang lain memakai ban depan hard dan ban belakang soft, dia justru memakai ban depan soft dan ban belakang medium. Nah, udah gue bilang kalau ban belakang medium itu artinya ya ada kemungkinan lu masuk jatah atau lu masuk patokan atau lu masuk undian. Jadi menurut gue not bad juga karena dengan ban belakang medium dia naik 3 posisi. Jadi dia bilang, saya berharap sedikit lebih baik hari ini. Wajar karena dia pakai ban belakang medium. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan ban depan soft karena kami memperkirakan suhu akan sedikit lebih dingin. Bahkan pada lap pemanasan menuju grid, angin cukup kencang dan radar menunjukkan kemungkinan akan ada lebih banyak awan, artinya suhu akan lebih dingin. Jadi kami mengambil resiko untuk memakai ban depan soft. Saya tahu bahwa akan sulit berada dalam grup, tetapi secara historis saya biasanya mampu mengendalikan ban depan soft dengan cukup baik dengan gaya berkendara saya. Sayangnya sekitar 15 lap sebelum finish, saya benar-benar mulai kesulitan dan pada akhirnya itu bukan pilihan yang tepat untuk hari ini. Namun itu adalah satu keputusan yang mungkin juga berhasil jika
kondisi berubah sedikit berbeda. Sayang sekali karena akhir pekan ini kami jelas lebih dekat dengan yang lain, tetapi masih belum cukup dekat. Kami perlu terus bekerja dan terus berkembang dari sini. Jadi dari 3 pabrikan terbapuk, hanya Yamaha yang berhasil meloloskan semua ridernya ke garis finish dengan poin. KTM cuma 2 yang berhasil lolos di garis finish dengan poin. Tetapi ya, ini adalah pabrikan ketiga terbapuk karena Acosta finish P5. Jadi karena Acosta finish P5 ini mah nyelekit banget karena dia disalip sama Di Gia di lap terakhir dengan cara yang ya lu nggak bisa bilang culas juga karena dia sama sekali nggak nyentuh Acosta loh ya. Dia ini pakai caranya Morbidelli yang bikin kaget rider. Masih ingat ketika di Mandalika Jack Miller komplain soal Morbidelli yang datang tiba-tiba dan dia harus mengangkat motornya karena takut ditabrak. Nah, kurang lebih kayak gitu juga Acosta. Dia pikir dia mau ditabrak sama dia, jadi dia otomatis bangunin motornya karena itu lap terakhir. Nggak mungkin kalau lu mau crash. Jadi dia otomatis mencoba menyelamatkan motornya, dia angkat motornya, Di Gia lewat tanpa menyentuh sama sekali. Jadi bukan cara yang culas loh ya. Dia mengambil caranya Morbidelli, persis, tapi ya jarang-jarang sih dia pakai cara kayak gitu. Jadi Acosta dia bilang, sepertinya kami tidak bisa mengelola ban sebaik dengan Aprilia di akhir-akhir balapan. Kita tidak bisa mengharapkan Michelin membawa ban yang berbeda hanya untuk kita. Nah ini, di Jerez dia komplain soal ban, nah kali ini tetap juga dia komplain soal ban karena dia merasa kok ya di balapan panjang bannya itu cepat habis di akhir-akhir balapan, tetapi ketika di Jerez test dia cukup kompetitif bahkan setelah menghabiskan sekian banyak lap leader. Nah sementara di balapan panjang di Lemang lagi-lagi dia habis ban. Jadi dia bilang ya kita nggak bisa mengharapkan Michelin bawa ban khusus buat kita kak. Karena ini adalah ban untuk semua orang sama. Jadi jelas bahwa kita perlu memperbaiki beberapa hal. Saya senang karena ini adalah akhir pekan terbaik saya di Lemang, mengingat saya biasanya selalu crash di satu sesi atau lainnya. Saya sangat senang dengan pekerjaan yang sudah dilakukan. Start hari ini juga sangat bagus, begitu juga dengan 10-12 lap pertama. Sampai saat itu kecepatannya sangat bagus. Saya senang karena sepertinya motor sudah meningkat dibandingkan dengan Jerez dan saya senang bisa kembali ke track setelah begitu banyak kesulitan. Apakah saya bisa merasakan perbedaan pada motor akhir pekan ini? Sulit untuk mengatakannya. Sepertinya motor sedikit lebih stabil dan juga sedikit lebih menempel ke tanah, lebih grounding. Tetapi di sini sulit untuk benar-benar memahami apa yang terjadi karena tikungannya tidak secepat biasanya. Bagaimanapun saya cukup puas dengan langkah maju yang telah kami buat. Jadi apakah saya kecewa kalah battle dengan Di Gia? Itu adalah kesalahan di pihak saya ketika Fabio menyalip saya. Karena saya pikir dia akan datang jauh lebih dekat dari perkiraan saya. Jadi saya terlalu mempertahankan line saya dan hasilnya akan lebih buruk. Tetapi kami tidak bersaing untuk podium seperti yang kami lakukan dengan Aprilia. Karena mereka memiliki kecepatan yang mengesankan di depan kami. Terutama Martin dan Ogura yang datang dari belakang. Kami perlu memahami posisi kami. Tetapi kami senang karena ini adalah salah satu akhir pekan terbaik yang pernah saya alami di Lemang. Saya finish keempat dan kelima, maksudnya keempat di sprint race, dan kami puas karena kami menemukan konsistensi yang kurang kami miliki di tahun lalu. Kita hanya perlu terus memahami potensi kami. Yang pasti, saya tidak akan mengatakan bahwa manajemen ban adalah masalah besar. Memang benar, Aprilia tampaknya sudah menemukan sesuatu, tetapi poin sebenarnya adalah kami membutuhkan motor yang lebih stabil saat memasuki tikungan. Tampaknya Aprilia telah menemukan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk sangat cepat saat memasuki tikungan lambat seperti tikungan 10, tikungan 6 atau 7. Tetap berada di belakang mereka sangat mengesankan, tetapi ya kita sudah mulai dekat dengan mereka. Jadi ditanyalah dia, lu kan sempat ngintilin si Pecco nih sama Jorge. Gimana ceritanya battle-nya? Jadi dia bilang dengan Pecco saya cukup tenang di awal balapan. Saya tidak yakin apakah ban depan hard adalah pilihan terbaik. Ketika Pecco melewati saya, dia mempush sangat keras selama 2 lap dan itulah yang membuat saya sedikit khawatir. Saya pulih dengan baik, lalu datanglah Martin yang pada dasarnya melakukan hal yang sama, menyalip saya. Ada 2 atau 3 momen di mana mereka benar-benar membuat saya terkesan. Lalu mereka melanjutkan kecepatan mereka, sementara saya mulai kehilangan posisi. Dengan Jorge itu luar biasa, mengingat cara dia menyalip saya, terutama dengan kecepatan yang dia miliki di sektor 6 yang hampir tidak seperti manusia. Karena memang Martin nyalip dia itu enteng banget di tikungan kak.
Jadi dia bilang kita harus tetap senang karena sepertinya kita mendapatkan 100% dari paket yang kami miliki. Nah, lagi-lagi ditanyalah soal ban. Menurut lo apakah ada yang perlu dikritik dari Michelin? Ya percuma juga, ini adalah tahun terakhir mereka, Kak. Jadi dia bilang ya masalahnya adalah Aprilia tampaknya sudah menemukan sesuatu yang memungkinkan mereka untuk tetap stabil selama balapan. Jadi degradasi ban kami itu kelihatan lebih buruk meskipun kenyataannya mungkin ya semuanya sama-sama habis ban dan tidak sedramatis itu. Cuman Aprilia membuat kami itu merasa kok ya ban kami lebih cepat habis. Apakah ada yang aneh dengan bannya? Tapi sebenarnya menurut saya mungkin karena sebenarnya semuanya sama-sama habis ban. Cuman Aprilia yang bagus, katanya begitu. Jadi ditanyalah dia, lu kan sempat lihat Peko crash tuh, gimana menurut lo? Jadi dia bilang ya, sebenarnya kami sudah mulai cukup terbiasa sekarang. Gue itu bingung apakah maksudnya terbiasa melihat Peko crash apa gimana. Tetapi kalau melihat seseorang jatuh tepat di depan Anda, sulit untuk tidak melihatnya. Karena itu membuat Anda ketika sampai di tempat yang sama, hampir selalu memeriksa apakah semuanya normal dan kemudian kembali memacu. Karena di MotoGP bahkan tidak ada waktu untuk melihat hal lain. Jadi ibarat kata gini, oh ya dia jatuh di sini. Karena dia jatuh di sini, lap berikutnya kalau lewat di situ gua hati-hati karena ada yang jatuh di situ. Kurang lebihnya kayak gitu menurut dia. Tetapi bagaimanapun tidak ada yang senang melihat rider lain crash. Meskipun ya pada akhirnya semua orang akan memikirkan dirinya sendiri. Semua orang egois di track dan semua orang akan memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Ibarat kata begini ya, gue nggak senang lu crash, tapi ya nggak bisa juga nggak senang. Kenapa? Karena kalau lu crash, gue maju satu posisi, bener nggak? So, Brad Binder nggak ada interview, juga dia DNF. Kita pindahlah ke Tech 3. Sebelum kita bahas Enea Bastianini, kita bahas dulu gosipannya. Jadi, Gunter Steiner katanya ribut sama KTM, terutama Pit Bierer. Katanya Gunter Steiner itu ribut dengan Pit Bierer ketika negosiasi dengan KTM. Masalahnya adalah, kan udah gue bilang, KTM itu akan rugi kalau kehilangan tim satelit. Nah, sementara Aspar itu udah ngetuk-ngetuk pintu. Masalahnya adalah KTM kali ini meminta tim satelit membayar motornya. Jadi ketika Tech 3 itu belum diakuisisi sama Gunter Steiner, masih dipegang sama Hervé Poncharal, hampir semua biaya mulai dari kontrak rider sampai motor-motornya itu dibiayai oleh pabrikan KTM. Nah sekarang kan lu tahu nasibnya KTM, kalau bisa nggak keluar biaya ya kenapa perlu keluar biaya? Jadi Pit Bierer itu minta pembayaran untuk pembaharuan kontrak dengan Tech 3 yang sebelumnya itu dibayarin sama KTM. Nah Gunter Steiner itu nggak mau. Dia bilang lah kan sebelumnya dengan Tech 3 di zamannya Hervé Poncharal lu nggak minta apa-apa, lu kasih begitu banyak fasilitas, begitu banyak kemudahan. Nah sekarang gue itu cuma mau ambil alih kontrak rider. Lah masa iya gue juga mesti bayar motornya full? Nah kurang lebihnya kayak gitu. Nah Pit Bierer bilang ya nggak bisa, kan sekarang lu udah punya investor baru, udah punya duit. Sementara KTM kan lu tahu kondisinya, kalau kami masih mensubsidi kalian yang sekarang punya investor baru, kok kayaknya nggak fair. Nah Gunter Steiner kan lu tau lah ya di F1 dia itu seperti apa. Kali ini ketika nego sama KTM, dia langsung potong kompas, ngomong sama bukan divisi balap sih, kalau nggak salah langsung sama no mister kak. Jadi Pit Bierer itu diabaikan. Jadi dia bilang, gua nggak mau ngomong sama Pit Bierer, gua mau langsung ngomong sama no mister sekalian dengan CEO-nya. Jadi gosipnya Pit Bierer ini lagi ribut sama Steiner. Nah ini yang katanya sih membuat Steiner mungkin akan pindah ke Honda. Sementara Aspar ya memang bahasanya dia pengen ke MotoGP. Masalahnya ini sudah bulan berapa, belum ada tanda-tanda apakah mereka ada modal atau gimana apa gimana. Yang pasti KTM pengen para tim satelitnya ini bayar motornya paling enggak. Ngerti maksud gue? Di sisi lain Gunter Steiner itu nampaknya menjadikan Viñales sebagai posisi tawarnya dia. Karena kan udah gue bilang Viñales itu kemarin digadang-gadang mau naik ke tim pabrikan. Masalahnya adalah tahun ini dia sama sekali nggak perform. Ditambah lagi, gosip terakhirnya Di Gia yang akan bergabung ke KTM pabrikan menemani Alex Marquez, sehingga Viñales itu kemungkinan besar akan tetap tinggal di Tech 3, tetapi kontraknya akan diambil alih oleh Gunter Steiner dengan gaji yang kompetitif seperti yang diberikan oleh KTM, dan itu kalau nggak salah 3 juta euro. Jadi ibarat kata gini, Gunter Steiner bilang ke Pit Bierer, gua udah ambil alih, lu punya kontrak rider yang mahal-mahal itu gua ambil alih, ya masa gua juga harus bayar motornya? Kurang lebihnya kayak gitu menurutnya Steiner. Ya menurut gua ya wajar juga,
Karena gajinya Vinales itu mahal loh kak. Sudah digaji mahal dia nggak perform. Jadi ini Gunther Steiner tampaknya nggak terlalu peduli soal itu. Jadi dia tetap bilang bahwa kalau memang Maverick Vinales nggak cukup fit untuk Barcelona, nggak apa-apa dia nggak hadir. Gue sempat mikir, kok kemarin dia agak gusar, sekarang dia oke-oke aja. Karena ternyata yang bayar gaji dia adalah KTM, belum tanggungannya Tech3. Jadi ya Tech3 bilang, ya kalau lu nggak bisa, ya nggak bisa. Yang rugikan KTM, karena KTM yang bayar lu. Tahun depan kalau lu udah di bawah kontrak gue, ya itu baru jadi masalah. Kalau sekarang mau urusannya KTM, karena kan lu kontrak langsung ke KTM, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi untuk soal Vinales, Steiner bilang, Vinales kalau dia tidak dalam kondisi 100%, dia akan kehilangan kepercayaan diri di atas motor. Karena dalam kondisi 90% saja itu tidak pernah cukup untuk Vinales. Jadi kami tidak perlu keputusan yang cepat untuk dia kembali ke track, tetapi keputusan yang tepat untuk dia kembali ke track. Intinya adalah sekarang dia pakai otaknya bisnismen. Kalau bukan gue yang bayar lu ya nggak masalah. Yang penting lu fit dulu dengan waktu yang tepat. Karena bukan gue yang bayar lu. Pada akhirnya ada rider pengganti, jadi ya nggak masalah. Meskipun ya Jonas Folger finishnya jauh banget di belakang, ya wajar. Karena ini adalah pertama kalinya dia balapan lagi setelah tahun 2023. Dan itu jauh banget kak, 3 tahun lalu. Jadi wajar kalau dia masih meraba-raba. Karena kan motor tahun ini itu beda sama tahun 2023. Jadi ya dia bilang ya nggak apa-apa selama ada rider pengganti dan bukan gua yang bayar kontrak lu, ya nggak apa-apa Vinales, lu iya menyembuhkan diri aja. Yang penting lu udah waktunya yang tepat baru kembali ke track, nggak masalah. Gua nggak mau lu cepat-cepat kembali ke track karena toh bukan gua yang bayar. Gua butuh lu sudah fit 100% supaya maksudnya tahun depan kalau gua kontrak lu udah nggak ada masalah lagi. Itu intinya. Karena dia memakai Vinales sebagai nilai tawarnya ke KTM untuk dapat diskon, ya paling nggak diskon lah untuk motornya. So, kita bahaslah Enea Bastianini. Enea Bastianini apa kabar kakak? Nah, kemarin kan udah dia bilang, saya baru akan memutuskan mungkin nanti di Barcelona. Setelah di Barcelona baru kita akan memastikan akan kemana saya. Karena gosip penumpuk sepo-seponya dia itu sudah prakontrak sama Gresini. Sayangnya ini masih prakontrak dan sudah gue bilang masih belum ketahuan siapa bayar siapa. Kan kemarin ada sponsor yang mau bayarin Gresini, makanya mereka akan perpanjangan dengan Ducati. Tetapi kontraknya Enea itu ada di bawah satelit dan bukan di bawah kontrak pabrikan. Nah ini gosip terbarunya adalah dia kemungkinan besar akan meleng dan jadi meleng ke Aprilia Trackhouse. Kemarin gue bilang kayaknya udah terlambat karena dia udah terlanjur prakontrak sama Gresini. Tetapi ternyata ada nilai tawar yang bikin dia bisa lepas dari Gresini. Apa? Dia dapat kontrak pabrikan di Aprilia meskipun dia di Trackhouse. Ini jelas beda jauh kak. Kenapa? Karena kontrak pabrikan dengan kontrak satelit itu udah beda angka, beda fasilitas, beda lah, banyak bedanya. Jadi jelas Gresini embang. Nah, kalau soal Ducati dan Gresini dan pasukan Spanyolnya nanti kita bahas di part kedua. Jadi ini yang gosipnya meleng ke Trackhouse Aprilia. Soal dia akan menggantikan siapa dan apa yang terjadi di Aprilia Trackhouse, kita akan bahas itu di part kedua karena itu timnya Trackhouse. Kita bahas dulu Enea Bastianini. Finish P7. Lagi-lagi gue bilang dia ini kalau dapat ban undiannya selalu bagus kak. Kalau lagi bagus-bagusnya dia naik 6 posisi kakak. Lu bayangin 6 posisi dengan ban hard soft. Jadi jelas itu bukan ban jatah, bukan ban patok karena soft selalu adalah ban undian. Jadi dia bilang ini adalah comeback yang bagus. Kemarin saya terjatuh 2 kali, jadi tujuan utamanya hanyalah memperbaiki posisi dan membawa motor sampai ke garis finish. Pada akhirnya posisi ke-7 tidaklah buruk, tetapi ya saya mengharapkan sesuatu yang lebih. Dengan ban belakang soft, sulit untuk memacu motor. Ada banyak pergerakan motor dan sulit bagi saya untuk mengendalikan ketidakstabilan ini. Terutama di akhir balapan, saya tidak bisa secepat biasanya. Tetapi ini adalah hasil yang bagus untuk tim. Jadi saya senang dengan ini. Ini tidak mudah karena persaingannya sangat ketat, tetapi kami tahu area mana yang perlu kami perbaiki. Dari pihak saya perlu terus meningkatkan kemampuan di kualifikasi. Saya memang sudah sedikit meningkat, tetapi saya masih perlu peningkatan lebih banyak lagi. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Lumayan pendek karena gosip yang di sini nggak sebanyak part kedua. Part kedua hanya akan ada 2 pabrikan, tapi gosipnya akan lebih banyak dan lebih panjang. See you next part guys. Bye-bye.